Kampung Cindaga terletak di lembah yang subur, dikelilingi bukit-bukit hijau dan hutan lebat yang tampak seperti pelindung alami. Penduduknya hidup damai, menjalani hari dengan menenun kain, bercocok tanam, atau mengolah hasil bumi. Namun, ada yang berbeda di kampung ini, tidak ada seorang lelaki pun yang terlihat. Bahkan, pembicaraan tentang lelaki seperti sebuah pantangan yang tak pernah dilanggar. Bagi Ratna, gadis berusia 20 tahun, keanehan ini selalu menjadi teka-teki yang membayangi pikirannya. Ratna tumbuh besar dengan mendengar cerita-cerita penuh keindahan tentang kampungnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak kecil, ia sering mendengar bisikan lembut para tetua, tetapi setiap kali ia bertanya lebih jauh, mereka hanya menjawab dengan senyuman tipis. "Itulah takdir kita, nak," ujar Nenek Sinta suatu kali. Jawaban itu selalu membuat Ratna merasa tidak puas, seolah ada rahasia besar yang tidak boleh ia ketahui. Pagi itu, udara di kampung Cindaga terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti sawah dan pepohonan, menciptakan suasana suram yang tak biasa. Ratna duduk di depan rumah panggungnya, mengamati kampung yang perlahan hidup dengan aktivitas harian. Namun, pikirannya terus melayang pada pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban, mengapa tak ada seorang pun lelaki di kampung ini. Saat membersihkan gudang di belakang rumah, Ratna tanpa sengaja menemukan sebuah peti kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain tenun. Peti itu tampak berdebu dan usang, tetapi ornamen ukiran di permukaannya menandakan bahwa benda itu penting. Dengan hati-hati, ia membuka penutupnya. Di dalamnya, terdapat sebuah kitab tua beraksara Jawa kuno, seikat rambut yang telah memutih, dan sebuah medali perunggu kecil dengan ukiran seekor burung gagak. Ratna mengamati kitab itu dengan penuh rasa ingin tahu. Halaman-halamannya telah menguning dan baunya menyerupai tanah basah. Meski tidak sepenuhnya paham isi tulisannya, ia melihat beberapa gambar yang membuat bulu kuduknya meremang, gambar sosok wanita dengan sorot mata tajam, dikelilingi api, dengan banyak lelaki yang bersujud di hadapannya. Di salah satu halaman, ia menemukan nama yang tercantum dengan jelas, Nyi Malar. Nama itu terasa asing, namun entah mengapa ia terdengar akrab di telinga Ratna. Malam harinya, ia mencoba bertanya kepada Nenek Sinta tentang kitab tersebut. Namun, ketika ia menyebutkan nama Nyi Malar, Nenek Sinta seketika menjadi pucat. "Kamu tidak seharusnya menyentuh itu," ujar wanita tua itu dengan nada bergetar. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui." Jawaban itu hanya membuat Ratna semakin penasaran. Setelah Nenek Sinta pergi, ia memutuskan untuk membaca kitab itu lagi di bawah lampu minyak. Ia mencoba merangkai makna dari simbol-simbol dan kata-kata yang ia mengerti. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa nama Nyi Malar memegang kunci dari misteri kampung ini. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, suara langkah berat terdengar di luar rumah. Ratna segera menutup kitab itu dan menyembunyikannya di bawah kasur. Saat membuka pintu, ia melihat Nenek Sinta berdiri di sana dengan sorot mata yang tidak biasa. "Ratna, kamu harus berhenti mencari tahu," katanya tegas. "Ada alasan mengapa semua ini terjadi. Jika kau terus menggali, kau hanya akan menemukan luka lama yang tidak akan pernah sembuh." Kata-kata itu justru membakar rasa ingin tahu Ratna. Ia tahu ada sesuatu yang besar dan kelam di balik sikap Nenek Sinta. Malam itu, ia bermimpi tentang sosok wanita yang sama seperti di kitab itu, berdiri di tengah kobaran api, dengan suara nyanyian yang menyeramkan memenuhi udara. Ketika ia terbangun, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa harus menemukan jawaban, apapun risikonya. Keesokan harinya, Ratna pergi ke rumah Bu Lasmi, salah satu wanita tertua di kampung yang terkenal sebagai penjaga cerita masa lalu. Ia berharap Bu Lasmi dapat memberinya petunjuk tentang Nyi Malar. Setelah banyak bujukan, akhirnya Bu Lasmi mau berbicara. Dengan suara pelan, ia mulai menceritakan kisah kelam kampung itu. "Tahun-tahun sebelum kamu lahir, kampung ini pernah dilanda tragedi. Banyak darah tumpah, dan dendam itu tak pernah hilang," bisiknya. "Nama yang kau sebutkan, Nyi Malar, adalah wanita yang membawa kutukan ke kampung ini. Tapi cerita itu terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Jika kamu ingin selamat, berhentilah sekarang." Ratna merasa perasaannya bercampur aduk. Rasa takut dan penasaran bertarung di dalam dirinya.
Namun, satu hal yang ia yakini, kampung ini menyimpan rahasia besar yang telah lama terkubur, dan ia tidak akan berhenti sebelum mengetahuinya. Baginya, kebenaran adalah satu-satunya cara untuk memahami siapa dirinya dan mengapa kampung ini begitu berbeda. Hari itu, langit di atas kampung Cindaga tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam bergulung-gulung, membawa suasana mencekam yang membuat penduduk memilih berdiam diri di dalam rumah. Ratna, yang sejak malam sebelumnya dihantui mimpi aneh tentang Nyi Malar, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia mengunci kitab tua yang ditemukan di gudang ke dalam sebuah kotak besi, khawatir seseorang akan menemukannya. Saat tengah berjalan menuju sungai, ia mendengar suara gemerisik dari semak belukar di tepi hutan. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara itu. Di sana, tergeletak seorang pemuda dengan pakaian compang camping. Tubuhnya kotor penuh lumpur, dan wajahnya tampak pucat. Pemuda itu mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ratna tertegun, ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang lelaki dalam hidupnya. Ratna membawa pemuda itu ke gubuk kecil yang biasa digunakan penduduk kampung untuk menyimpan hasil panen. Setelah memeriksanya, ia menyadari bahwa pemuda itu terluka di bagian kaki, seolah tersayat benda tajam. Ia membersihkan lukanya dengan air sungai, sementara pikiran berkecamuk dalam dirinya. Bagaimana mungkin seorang lelaki bisa berada di kampung ini, tempat yang selama ini terasa terlarang bagi kehadiran mereka? Saat pemuda itu sadar, ia memperkenalkan dirinya sebagai Arman. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari desa tetangga yang terletak di balik hutan lebat. Aku tersesat saat berburu, katanya dengan suara lemah. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke tempat ini. Ratna tidak menjawab. Kata-kata Arman hanya membuatnya semakin bingung. Namun, kehadiran Arman tidak luput dari perhatian. Beberapa wanita kampung mulai mencurigai tingkah laku Ratna yang sering menyelinap ke gubuk panen. Ketika Nenek Sinta akhirnya mengetahui tentang keberadaan Arman, ia langsung datang dengan wajah penuh amarah. "Apa yang telah kau lakukan, Ratna?" bentaknya. Kehadiran lelaki di kampung ini hanya akan membawa bencana. Ratna mencoba menjelaskan, tetapi Nenek Sinta tidak mau mendengar. Ia memerintahkan beberapa wanita untuk mengusir Arman. Namun, saat mereka mendekati gubuk, sesuatu yang aneh terjadi. Langit tiba-tiba berubah gelap gulita, angin kencang berembus, dan suara seperti jeritan memenuhi udara. Para wanita mundur dengan ketakutan, sementara Ratna melindungi Arman yang tergeletak lemah. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Arman dengan suara bergetar. Namun, Ratna tidak memiliki jawaban. Ia hanya bisa memeluk lututnya, mencoba memahami semua kekacauan ini. Nenek Sinta memandang langit dengan wajah penuh kepanikan. "Kutukan itu bangkit," gumamnya, hampir seperti bicara kepada dirinya sendiri. Malam itu, Ratna kembali bermimpi tentang Nyi Malar. Namun kali ini, mimpi itu lebih jelas. Ia melihat wanita itu berdiri di tengah ladang yang terbakar, dengan suara yang menggema. "Kehadiran lelaki di kampung ini akan membuka luka lama," katanya. "Jika kau ingin menghentikan bencana, kau harus mencari jawaban di Gunung Gagak." Ketika terbangun, Ratna merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu Gunung Gagak adalah tempat yang dianggap terkutuk oleh penduduk kampung. Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Namun, ia sadar bahwa mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Di pagi hari, ia menemui Arman yang telah sedikit pulih. "Aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara penuh tekad. Arman, meski masih kebingungan dengan semua yang terjadi, setuju untuk membantu Ratna. "Jika aku yang memulai kekacauan ini, maka aku akan bertanggung jawab," ujarnya. Keduanya mulai menyusun rencana untuk meninggalkan kampung secara diam-diam dan pergi ke Gunung Gagak. Namun, langkah mereka tidak akan mudah. Kutukan yang selama ini membelenggu kampung Cindaga kini terasa hidup, seolah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pertanyaan besar mengintai di benak Ratna, apakah ia siap menghadapi kebenaran yang mungkin lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan? Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Ratna dan Arman meninggalkan kampung Cindaga. Dengan langkah hati-hati, mereka menyelinap di bawah bayang-bayang pepohonan agar tak terlihat oleh penduduk kampung. Hutan di sekeliling kampung yang biasanya tampak damai kini terasa penuh ancaman. Pepohonan menjulang seperti raksasa yang diam, dan suara angin berdesir terdengar seperti bisikan peringatan. Ratna membawa kitab tua milik Nyi Malar yang disembunyikan dalam kain tenun.
Dalam perjalanannya, ia terus memikirkan mimpi yang membuatnya memutuskan untuk pergi. Pesan Nyi Malar tentang Gunung Gagak terasa begitu jelas, seolah menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan kekacauan yang mulai muncul. Namun, rasa takut tidak bisa ia hindari. Gunung itu telah lama dikenal sebagai tempat terlarang, bahkan penduduk kampung tidak pernah menyebutnya kecuali dalam bisik-bisik. Arman, meskipun masih lemah, berusaha berjalan sekuat tenaga. Ia tak henti-hentinya bertanya tentang apa yang sedang mereka hadapi. "Ratna, apa kau benar-benar yakin tentang ini? Kenapa kita harus pergi ke gunung itu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kampungmu?" Tanyanya dengan nada cemas. Ratna hanya menjawab singkat, "Kutukan ini tidak akan berhenti jika kita tidak mencari jawaban. Aku tidak tahu apa yang akan kita temui di sana, tetapi aku yakin ini satu-satunya cara." Meski jawaban itu terdengar tak pasti, sorot mata Ratna menunjukkan keberanian yang membuat Arman tak ingin meninggalkannya sendirian. Saat mereka semakin jauh dari kampung, suasana hutan berubah drastis. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Kabut tebal mulai muncul, membuat pandangan mereka terbatas. Suara-suara asing, seperti jeritan samar atau langkah kaki yang jauh, mulai terdengar di sekitar mereka. "Kau dengar itu?" bisik Arman. Ratna mengangguk, tetapi ia terus melangkah, mencoba mengabaikan rasa takut yang merayapi tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di antara pepohonan. Mereka berhenti seketika, memandang sekeliling dengan waspada. Bayangan itu bergerak cepat, tak memberikan kesempatan untuk melihat jelas apa itu. Arman meraih sebuah ranting besar sebagai senjata, sementara Ratna memeluk erat kitab di tangannya. "Kita harus terus berjalan," kata Ratna, meskipun suaranya bergetar. Namun, tak lama setelah itu, bayangan tersebut muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dari balik kabut, sosok tinggi dengan mata menyala merah muncul di hadapan mereka. Wujudnya menyerupai manusia, tetapi wajahnya tidak memiliki fitur yang jelas, hanya berupa permukaan licin yang tampak seperti lilin meleleh. Makhluk itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatap mereka dengan aura mengancam. Ratna mencoba mengingat tulisan di kitab tentang makhluk-makhluk penjaga yang disebutkan dalam salah satu halaman. Ia menggenggam medali perunggu bergambar burung gagak yang ia temukan di peti, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kami tidak datang untuk melawan. Kami hanya mencari jawaban," teriaknya. Makhluk itu menoleh, seolah memahami kata-kata Ratna. Perlahan, sosok tersebut memudar bersama kabut, meninggalkan mereka dalam keheningan yang membuat telinga berdenging. Arman terjatuh, keringat membasahi tubuhnya. "Apa itu tadi?" tanyanya dengan napas terengah-engah. Ratna hanya bisa menggeleng, merasa lega sekaligus bingung. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sebuah perasaan aneh menyelimuti Ratna. Ia merasa bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang mengerikan, tetapi juga pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia memikirkan kampungnya, para wanita yang hidup dalam ketakutan, dan kutukan yang telah membelenggu mereka selama puluhan tahun. Di kejauhan, siluet Gunung Gagak mulai terlihat. Bentuknya menjulang tinggi dengan puncak yang selalu tertutup awan gelap. Gunung itu tampak seperti raksasa tidur yang mengintimidasi siapapun yang berani mendekat. Ratna menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya. "Arman, kita hampir sampai," ujarnya. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ke puncak gunung ini baru saja dimulai. Ketika kaki mereka mulai menjejak lereng Gunung Gagak, udara semakin dingin dan berat. Angin berembus dengan nada aneh, membawa suara-suara samar yang seolah berasal dari masa lalu. Langkah Ratna melambat ketika ia mulai menyadari bahwa tempat ini tidak hanya menyimpan bahaya fisik, tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan, ingatan kelam yang terperangkap di antara bebatuan gunung itu. Arman, meski merasa gentar, tetap berjalan di sampingnya. Namun, setiap kali ia membuka mulut untuk berbicara, suara angin yang menderu menelan semua kata-katanya. Mereka hanya bisa saling memberi isyarat dengan tatapan mata. Kitab tua yang digenggam Ratna mulai terasa berat, seolah sesuatu di dalamnya berusaha melawan keberadaan mereka di sana. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah gerbang batu yang setengah tertutup oleh akar pohon besar. Ukiran burung gagak yang sama seperti di medali perunggu terpahat di atasnya. Ratna merasakan sesuatu yang ganjil ketika berdiri di depan gerbang itu, seperti ada kekuatan yang mengawasi setiap gerak-geriknya.
Apa kita harus masuk? Tanya Arman pelan, matanya penuh keraguan. Ratna mengangguk dengan perlahan. Kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya jalan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat medali perunggu itu dan menyentuhnya ke ukiran di gerbang. Tiba-tiba, pintu batu bergeser perlahan, mengeluarkan suara berderit yang bergema panjang. Sebuah lorong gelap terbuka di hadapan mereka, mengundang sekaligus memperingatkan. Ketika mereka melangkah masuk, cahaya redup dari dinding-dinding batu mulai menyala dengan warna kehijauan, menciptakan bayangan yang bergerak seperti nyala api. Lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan luas yang dipenuhi lukisan dinding. Gambar-gambar itu menceritakan kisah tentang seorang wanita cantik dengan sorot mata penuh amarah, Nyi Malar. Di salah satu lukisan, ia terlihat memimpin penduduk kampung, sementara di gambar lainnya, ia berdiri di atas tumpukan tubuh lelaki dengan api yang melahap sekelilingnya. Ratna merasa pusing melihat gambar-gambar itu. Perasaan aneh mulai menyeruak di dadanya, seperti emosi yang bukan miliknya sendiri, rasa kehilangan, dendam, dan kesedihan yang begitu mendalam. Ini bukan hanya kisah masa lalu, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Ini adalah luka yang masih hidup. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang hebat, seolah gunung itu sendiri tidak merestui kehadiran mereka. Batu-batu besar mulai runtuh, dan suara tertawa kecil yang mengerikan menggema dari sudut-sudut gelap ruangan. Ratna dan Arman saling berpegangan erat, berusaha mencari jalan keluar dari kehancuran yang terasa begitu nyata. Di tengah kekacauan itu, sebuah bayangan besar muncul di depan mereka. Sosok seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai hingga menyentuh lantai berdiri di sana, matanya menyala merah seperti bara api. "Mengapa kalian datang ke tempat ini?" Suaranya terdengar seperti gabungan beberapa suara, menggetarkan hati mereka. Ratna mencoba menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Tubuhnya gemetar hebat, sementara sosok itu mendekat perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Akhirnya, ia berhasil berkata, "Kami ingin menghentikan kutukan ini. Kami ingin tahu kebenarannya." Sosok itu tertawa, namun tawa itu dipenuhi kepedihan. "Kalian ingin tahu kebenaran, maka bersiaplah, karena kebenaran tidak akan membebaskan kalian, melainkan membebani." Dengan gerakan tangan, ia menunjuk ke arah lukisan terbesar di ruangan itu, yang menunjukkan Nyi Em. Saat tangan sosok itu menunjuk lukisan terbesar, ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Cahaya kehijauan yang sebelumnya menerangi dinding kini berubah menjadi merah gelap, memunculkan bayangan-bayangan bergerak yang tampak hidup. Lukisan itu menggambarkan momen yang begitu kelam, seorang wanita berdiri dengan tatapan penuh kebencian di tengah kobaran api, sementara para lelaki di sekitarnya berjatuhan seperti daun kering diterpa angin. Di belakangnya, kampung terlihat seperti dunia yang hangus, tidak lagi memiliki kehidupan. "Kau ingin tahu asal mula kutukan ini?" tanya sosok wanita itu, suaranya menggema seperti ribuan bisikan sekaligus. Ia perlahan berjalan mendekat, membuat Ratna dan Arman semakin mundur hingga punggung mereka menyentuh dinding batu yang dingin. "Maka dengarkanlah, tetapi ketahuilah, kebenaran bukanlah hadiah, ia adalah beban." Ratna mengangguk meski tubuhnya gemetar. Ia merasa harus mendengar apapun yang akan dikatakan sosok itu, meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban ini mungkin akan mengubah segalanya. Sosok wanita itu melambaikan tangannya, dan ruangan seolah berubah menjadi layar hidup. Pemandangan dari masa lalu tergambar jelas di hadapan mereka, seperti mimpi buruk yang nyata. "Kampung ini dahulu bukanlah tempat yang damai seperti yang kau kenal," suara itu memulai. "Para lelaki memegang kekuasaan penuh, dan para wanita hidup dalam perbudakan. Mereka diperlakukan seperti barang, tidak dihormati, tidak dihargai. Dan di tengah keputusasaan itulah aku, Nyi Malar, lahir." Dalam gambaran itu, terlihat Nyi Malar muda, cantik, cerdas, tetapi diperlakukan dengan hina oleh para lelaki di kampung. Ia mencoba melawan, namun usahanya hanya membawa penderitaan lebih besar. Pada akhirnya, ia melarikan diri ke Gunung Gagak, mencari perlindungan dan kekuatan untuk membalas dendam. "Di gunung ini, aku bertemu dengan kekuatan yang lebih besar dari dunia ini," lanjut sosok itu. "Aku membuat perjanjian. Aku menyerahkan jiwaku untuk membalas dendam kepada para lelaki yang telah menghancurkan hidupku. Dan kekuatan itu mengabulkan permohonanku. Aku kembali ke kampung dan membawa api yang tidak bisa dipadamkan, menghancurkan mereka semua."
Gambaran itu berubah menjadi adegan mengerikan, para lelaki di kampung berteriak ketakutan ketika api melahap segalanya. Nyi Malar berdiri di tengah kobaran itu, dengan tatapan penuh kemenangan yang bercampur kesedihan. Namun, dendam tidak pernah membawa kedamaian, lanjutnya. Apa yang kulakukan hanya melahirkan kutukan. Aku menjadi penjaga abadi kampung ini, memastikan bahwa tidak ada lelaki yang bisa kembali ke tempat ini. Ratna merasa sesak mendengar cerita itu. Ia memandang sosok wanita itu, yang kini terlihat lebih rapuh, seperti bayangan masa lalu yang menolak lenyap. Jika kau menyesal, mengapa tidak menghentikan kutukan ini? Tanya Ratna dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum tipis. Kutukan ini bukan lagi milikku untuk dihentikan, katanya. Ia telah menjadi bagian dari kampung ini, dari darah dan tanahnya. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan pengorbanan yang bisa memutusnya. Ratna menatap Arman, yang tampak bingung dan ketakutan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Ratna. Sosok itu menatap mereka dengan mata yang kini penuh dengan rasa sakit. Kalian harus membawa kembali keseimbangan. Lelaki dan wanita harus hidup berdampingan lagi, bukan dengan dendam, tetapi dengan saling memahami. Tetapi itu bukan tugas yang mudah. Kutukan ini menuntut pengorbanan, nyawa sebagai gantinya. Kata-kata itu membuat Ratna terdiam. Ia memikirkan kampungnya, tempat para wanita hidup dalam kedamaian yang semu, di bawah bayang-bayang rahasia yang menakutkan. Ia memandang Arman, yang menjadi simbol dari kehidupan yang selama ini dianggap terlarang di kampung mereka. Apakah kita sanggup melakukannya? Bisiknya kepada dirinya sendiri. Sosok itu perlahan memudar, tetapi sebelum menghilang, ia meninggalkan pesan terakhir. Di puncak gunung ini, kau akan menemukan jawabannya. Namun, ingatlah, kebenaran selalu memiliki harga. Ruangan kembali sunyi, hanya tersisa Ratna dan Arman yang berdiri di tengah kekosongan yang mencekam. Mereka tahu, jalan yang harus mereka tempuh tidak hanya membawa harapan, tetapi juga kemungkinan kehilangan yang sangat besar. Namun, bagi Ratna, ini bukan lagi soal dirinya, ini adalah tentang masa depan kampungnya, tentang memutus rantai kutukan yang telah mengikat mereka terlalu lama. Puncak gunung Gagak semakin dekat, namun setiap langkah terasa seperti seribu. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut semakin tebal hingga hanya beberapa meter ke depan yang bisa mereka lihat. Ratna dan Arman berjalan dengan napas terengah, tubuh mereka lelah setelah menempuh perjalanan panjang. Di atas kepala, suara burung gagak terdengar seperti jeritan yang terus mengingatkan mereka bahwa tempat ini bukan untuk manusia biasa. Ratna menggenggam erat medali perunggu yang tergantung di lehernya. Ia tidak tahu pasti apa yang akan mereka temui di puncak, tetapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Arman, di sampingnya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan bertindak tegar. Meski begitu, tatapan matanya seringkali beralih ke arah Ratna, khawatir bahwa keputusan mereka mungkin akan membawa mereka pada akhir yang tak terduga. Saat mereka akhirnya tiba di puncak, suasana berubah drastis. Sebuah altar batu berdiri di tengah-tengah dataran tinggi, dikelilingi oleh lingkaran pohon mati. Akar-akar pohon itu menjalar ke tanah, mencengkeram bumi seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Di atas altar, terlihat sebuah mangkuk besar dari batu, penuh dengan cairan merah gelap yang memantulkan cahaya aneh. Apa ini? Tanya Arman dengan suara gemetar. Ratna mendekati altar dengan hati-hati. Ia merasa tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena energi yang kuat mengelilingi tempat itu. Ini, seperti tempat persembahan, katanya pelan, hampir seperti bicara kepada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia tahu tempat ini bukan hanya pusat kutukan, tetapi juga kunci untuk menghentikannya. Tiba-tiba, suara dari segala arah terdengar, seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Kalian telah datang sejauh ini, kata suara itu, penuh dengan kekuatan dan kehendak. Tetapi ingatlah, setiap jawaban membutuhkan pengorbanan. Apa yang kalian cari tidak bisa diperoleh tanpa harga yang besar. Ratna merasa tubuhnya lemas mendengar kata-kata itu. Ia menoleh pada Arman, yang tampak lebih pucat dari sebelumnya. Apa maksudnya? Apa yang harus kita korbankan? Tanya Arman, suaranya dipenuhi ketakutan. Suara itu tidak langsung menjawab, tetapi angin kencang mulai berputar di sekitar mereka. Di dalam pusaran angin itu, sosok Nyi Malar muncul kembali, namun kali ini wujudnya lebih jelas.
Ia tampak lebih muda, dengan rambut panjang yang tertiup angin, dan sorot matanya penuh luka yang tak terucapkan. "Kalian ingin menghentikan kutukan ini," katanya dengan nada tegas. "Tetapi, untuk memulihkan keseimbangan, salah satu dari kalian harus menyerahkan nyawanya. Hanya dengan begitu, darah yang pernah tertumpah di tempat ini bisa dihapus." Kata-kata itu menggantung di udara, menghantam Ratna dan Arman seperti badai. Ratna merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa penghentian kutukan ini akan meminta harga yang begitu mahal. "Tidak," seru Arman. "Ini tidak adil. Mengapa harus ada pengorbanan seperti ini?" Nyi Malar menatapnya dengan tajam. "Kutukan ini lahir dari darah dan dendam. Untuk menghentikannya, darah lain harus menggantikannya. Ini bukan soal keadilan, tetapi soal keseimbangan." Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya hancur. Ia memandang Arman, yang terlihat sangat marah dan putus asa. Dalam diam, ia sudah membuat keputusan. "Jika ini satu-satunya cara, maka aku yang akan melakukannya," katanya dengan suara tegas. Arman menoleh dengan terkejut. "Tidak, Ratna, ini bukan tanggung jawabmu. Aku yang datang ke kampungmu, aku yang membawa kekacauan ini. Aku yang seharusnya." Ratna menyela, matanya basah tetapi penuh keberanian. "Ini bukan salahmu, Arman. Ini adalah takdir yang harus kuhadapi. Aku tidak bisa membiarkan kampungku terus hidup dalam bayang-bayang kutukan ini. Jika pengorbananku bisa membawa kebebasan bagi mereka, maka aku rela." Sebelum Arman sempat menghentikannya, Ratna melangkah ke altar. Ia merasakan energi aneh menyelimuti tubuhnya, tetapi tidak mundur. Ia menatap Nyi Malar, yang kini terlihat lebih lembut, seolah menyadari keberanian Ratna. "Lakukanlah," ujar Ratna dengan suara mantap. Namun, tepat ketika Nyi Malar mengangkat tangannya, Arman melompat ke depan. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini sendirian," teriaknya. Ia berdiri di samping Ratna, menatap sosok itu dengan keberanian yang baru muncul. "Jika harus ada pengorbanan, maka kita akan melakukannya bersama." Nyi Malar terdiam, matanya menatap mereka dengan campuran rasa kagum dan kesedihan. "Kalian benar-benar rela?" tanyanya. Ratna dan Arman saling menggenggam tangan, tanda bahwa keputusan mereka sudah bulat. "Kami rela," jawab mereka serentak. Dengan satu gerakan, cahaya terang menyelimuti puncak gunung. Jeritan yang berasal dari masa lalu terdengar menggema, seolah kutukan itu melepaskan cengkeramannya. Pohon-pohon mati di sekeliling mereka mulai hidup kembali, dan udara menjadi hangat. Ratna dan Arman merasa tubuh mereka melayang, tetapi di dalam hati, mereka merasa damai. Ketika cahaya itu meredup, puncak gunung menjadi sunyi. Altar batu telah runtuh, dan sosok Nyi Malar lenyap bersama angin. Di kaki gunung, kampung Cindaga merasakan perubahan besar. Langit cerah untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dan para penduduk, meskipun tidak tahu apa yang terjadi, merasakan beban yang selama ini mengikat mereka telah sirna. Ratna dan Arman tidak pernah kembali, tetapi nama mereka dikenang sebagai dua jiwa pemberani yang mengorbankan segalanya demi kebebasan dan harapan yang baru. Kampung Cindaga kini hidup dalam damai, tanpa bayang-bayang kutukan yang dulu membelenggu mereka. Tahun-tahun berlalu sejak peristiwa di puncak Gunung Gagak. Kampung Cindaga, yang dulunya terkepung oleh kutukan dan bayang-bayang kelam, kini hidup dalam kedamaian. Udara segar dan langit cerah menyambut setiap pagi, sebuah gambaran dunia yang sama sekali berbeda dari masa lalu yang suram. Anak-anak bermain di sepanjang jalan berbatu, para wanita berkumpul di tepi sungai untuk mencuci pakaian tanpa rasa takut, dan suara tawa memenuhi setiap sudut kampung. Seolah-olah segala kegelapan yang pernah ada telah terhapus oleh cahaya baru yang tak terduga. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Pada malam hari, saat angin mulai berbisik di antara pohon-pohon tua, masih ada rasa hampa yang melingkupi hati para penduduk. Mereka tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya Nyi Malar berakhir, atau apa yang benar-benar terjadi dengan Ratna dan Arman. Kisah mereka berdua, meskipun dikenal, tetap menjadi misteri yang tak terjawab. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita tua duduk di depan perapian, matanya tertutup rapat. Wajahnya keriput, dan rambutnya yang dahulu hitam kini telah berubah menjadi putih. Wanita itu adalah salah satu dari sedikit yang masih ingat tentang kisah yang mengubah kampung mereka selamanya.
Ia adalah orang yang pernah melihat Ratna dan Arman pada hari terakhir mereka di Gunung Gagak. Wanita itu, yang dikenal dengan nama Nyi Wulan, sering menceritakan kisah itu kepada anak-anak yang datang berkunjung. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun mereka hanya tahu cerita itu dari mulut ke mulut. Bagi mereka, cerita tentang pengorbanan Ratna dan Arman adalah cerita legenda, sebuah kisah pahlawan yang akhirnya menyelamatkan kampung mereka dari kutukan yang menghancurkan. Namun, suatu malam, ketika Nyi Wulan sedang terlelap, sebuah suara lembut membangunkannya. Suara itu tidak asing, meskipun sudah lama tidak terdengar. Nyi Wulan, suara itu memanggil dengan lembut. Nyi Wulan membuka matanya perlahan, dan di depannya, berdiri sosok yang tidak asing. Ratna, namun, bukan sosok wanita yang dulu ia kenal. Wajah Ratna kini tampak lebih tenang, dan cahaya lembut mengelilinginya, seolah ia bukan manusia biasa lagi. Ratna, suara Nyi Wulan tercekat. Kau masih hidup. Ratna tersenyum, senyum yang penuh kedamaian. Tidak, Nyi Wulan, aku bukan lagi seperti yang kau kenal. Pengorbanan yang kulakukan telah membawa kedamaian untuk kampung ini, tetapi juga membawa perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi bisa kembali seperti dulu. Nyi Wulan terdiam, merasakan getaran dalam kata-kata Ratna. Lalu, bagaimana dengan Arman? Apa yang terjadi dengannya? Ratna menundukkan kepala, matanya penuh dengan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arman, dia memilih untuk pergi bersama saya. Kami tidak bisa hidup kembali di dunia ini, tidak setelah apa yang kami lakukan. Tapi percayalah, dia tidak menyesal. Kami telah menemukan kedamaian dalam pengorbanan kami, Nyi Wulan. Air mata perlahan menetes di pipi wanita tua itu. Ia merasa kehilangan, meskipun ia tahu kedamaian yang mereka bawa jauh lebih besar dari rasa sakit itu. Jadi, kalian tidak akan kembali ke sini? Tanya Nyi Wulan dengan suara gemetar. Ratna menggelengkan kepala. Kami sudah meninggalkan dunia ini, Nyi Wulan. Tetapi jiwa kami akan tetap ada di sini, dalam setiap langkah yang diambil oleh penduduk Cindaga. Kalian kini bebas dari kutukan yang menghantui selama bertahun-tahun. Kedua wanita itu saling menatap dalam keheningan, seolah waktu berhenti berputar sejenak. Kemudian, Ratna perlahan menghilang, seperti kabut yang tertiup angin, meninggalkan Nyi Wulan dalam kesunyian yang mendalam. Beberapa malam setelah pertemuan itu, Nyi Wulan menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang yang tinggal di kampung. Namun, meskipun mereka tidak pernah melihat Ratna atau Arman, setiap kali mereka berjalan di sekitar puncak Gunung Gagak, mereka merasa seolah ada dua sosok yang menjaga mereka, sosok yang tidak tampak namun terasa. Seperti sebuah janji yang telah ditepati, seperti janji untuk menjaga kedamaian yang telah dibayar dengan pengorbanan yang tak terhingga. Kini, kampung Cindaga tidak hanya dikenang sebagai tempat yang pernah dihantui kutukan, tetapi juga sebagai tanah yang dipenuhi dengan cinta dan pengorbanan yang abadi. Ratna dan Arman, meskipun telah tiada, tetap hidup dalam cerita yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai simbol keberanian dan cinta yang melampaui segala batas.